Hai guys, kembali lagi di channel FLME Studio. Masih ngebahas seputar virtual production menggunakan Unreal Engine dan Aximetry. Nah, dalam video kali ini gue pengen ngebahas sedikit detail tentang berbagai macam video input di Aximetry ya, termasuk juga video switching menggunakan Aximetry itu seperti apa sih setupnya, karena masih ada beberapa teman-teman yang masih bingung dan nanya juga di komen ya, pengen dicontohin seperti apa. Untuk teman-teman yang ingin mengadakan sebuah event virtual ya, pastinya mungkin kalian sudah menyiapkan berbagai layar nih ya untuk mendisplay contohnya video yang sudah disiapkan ya kan, video yang sudah disiapkan, atau mungkin ada input dari Zoom di layar tersebut ataupun dari kamera ya, layaknya seperti event on ground ya, ada LCD-LCD-nya dan itu bisa diinput berbagai macam media. Nah, sebetulnya mirip-mirip juga nih, cuman secara virtual aja. Seperti apa sih caranya? Yuk kita mulai. Buat teman-teman yang pengen ikutan tutorial ini ya, gue sudah pernah posting sebuah tutorial ya, gimana untuk nge-setup input video pada sebuah virtual stage yang sangat basic ya, yang dilihat di sini. Buat teman-teman yang mungkin belum mengikuti tutorial ini dan pengen ngikutin, kalian bisa langsung aja ya tonton videonya yang ini ya, episode 5, bikin video input dalam virtual set. Kalau kalian sudah mengikuti video itu, harusnya kalian sudah ada set yang seperti ini ya. Di sini hanya cuma ada satu stage dan satu layar dengan satu input video ya, satu layar dengan satu input video, dan pastikan sudah di save dan di cook for Windows ya. Gue nggak akan terlalu banyak ngebahas Unreal dalam video ini, lebih banyak ke sisi aksimetrinya ya. Oke, kita lanjut ke aksimetri ya. Harusnya seperti ini kurang lebih, ada satu layar dengan satu input ya. Ini masih gelap karena memang kita belum memasukkan apapun untuk inputnya. So, ini untuk modulnya ya. Ini nggak usah ribet-ribet mikirin yang lain ya. Kita hanya fokus ke satu bagian saja. Itu adalah ini ya, screen input, which is input untuk kita menampilkan apapun yang ingin kita tampilkan pada layar yang ada di virtual set kita. Pertama, gue akan insert modul baru ya, insert, dan akan gue namakan video input, video input ya, video input. Oke, ini untuk berbagai macam eksternal input ya, fungsinya ya. Kan gue klik modulnya dan bisa dilihat di sini gue ada drop down menu untuk devices, dan di sini muncul ya. Pada PC yang gue gunakan saat ini, gue ada banyak banget input. Ini ada Blackmagic Decklink ya, ada Quad HDMI, jadi ada 4 input HDMI, dan ada juga di sini Blackmagic Decklink SDI 4K. Dan kebetulan gue juga nyolok Camlink, di sini terlihat Camlinknya, dan di sini ada berbagai input NDI yang muncul di network kita ya. Ini karena banyak PC yang berhubungan dengan jaringan ini, jadi banyak banget NDI-nya. Basically kalian tinggal pilih aja ya, input apa yang ingin kalian gunakan. Misalnya kalian ada laptop Zoom yang nyolok ke PC aksimetrinya via Camlink, kalian bisa pilih di sini. So, karena kamera gue masuk ke Decklink Quad HDMI channel 1 ya, gue akan memilih channel tersebut, memastikan Full HD dan 59.94p. Bisa dilihat ya, kalau kalian tahan kontrol pada outputnya, dia akan memunculkan sebuah preview ya. Mungkin akan ada delay antara audio dan visualnya ya, tidak apa-apa. Kalau gue tarik outputnya ke screen inputnya, bisa dilihat sudah muncul ya di virtual stage-nya, dan sayangnya arahnya tidak sesuai. Jadi untuk membetulkan ini, kalian tinggal menambahkan sebuah modul yang namanya placer. Oke. Dan kalian tinggal tahan kontrol dan di drag ya di antara kedua, di jalurnya ya, dan di drop aja kan video out. Oke, dia akan langsung mengambil posisi di antara dua titik tersebut. Nah, di sini baru bisa dimainkan ya untuk rotasinya, pastinya 90 derajat. Ya, ini sudah benar. Terus mungkin akan dikecilkan dulu ya, posisinya dipasin dulu. Oke ya, disesuaikan sehingga gambar kalian sudah terlihat bagus. Nah, bagaimana jika kalian mau switching ya dengan video yang istilahnya sudah disiapkan ya, kalian ada media-media yang sudah disiapkan dan kalian pengen di tengah acara bisa switching antara misalnya ada Zoom input dan video tersebut. So, untuk video kalian bisa menggunakan sebuah modul yang namanya video player. Oke.
Dan kalian bisa mencari file yang kalian inginkan. Nih contohnya, tinggal di drag and drop aja ke video playernya. Ya, again, kalau kalian tahan kontrol, kalian bisa lihat video tersebut. Nah, untuk switching, kalian bisa menambahkan sebuah switcher. So, insert module. Di sini ada video, switch video dan switch video smooth. So, switch video smooth dan switch video itu bedanya, yang satu untuk perpindahannya, untuk switchingnya ya. Yang satu itu menggunakan fade ya, makanya dia smooth, makanya dia akan menggunakan fade. Contohnya gue akan coba yang non-fade dulu ya. So, out ke video 1, terus yang video VT-nya out ke video 2, baru outnya ke placer. Dan di sebelah kanan, di sini ada triggernya kan. So, trigger select 2, ini yang akan di display adalah video tape ya, video recordingan. Balik lagi ke input kamera atau capture card, 1, 2. So, kalian ingin yang switchingnya menggunakan fade, tinggal dirubah aja ya, rubah aja menggunakan yang switch video smooth ya. Sekarang kalau kalian ganti ya, dan fade time-nya bisa dirubah. Fade time-nya misalnya mau agak lebih lama, di 3, kita bisa coba. Nah, dia akan makan waktu lebih lama untuk switchingnya. Selanjutnya gue akan menunjukkan bagaimana kalian bisa mendapatkan efek picture in picture ya. Contohnya ini end card-nya mau dijadiin background full dan input kameranya misalnya di tengah atau di pojokan. Untuk placernya, ini akan gue rubah sedikit ya untuk flow-nya. 2 placer, ya, output langsung ke screen input, output ke video, output ke video. So ini masuk ke placer dulu sebelum ke video switchernya ya. Artinya kita memanipulasi posisi video inputnya sebelum masuk ke switchernya. Gua nambahkan 1 placer lagi. Oke. Nah, ini khusus untuk yang picture in picture. So, gua narik 1 input dan 1 input. Nah, dan videonya masuk ke channel 3 ya, di switchernya. Pindah ke channel 3, dan gue akan mengecilkan si video yang input kameranya ya, kecilin, dan misalnya ingin ditaruh di tengah ya. Oke, nah sudah berhasil. Jadi ini ada 3 input ya. Channel 1 adalah ini kamera full input, channel 2 adalah full VT, dan untuk channel 3-nya adalah picture in picture ya. Jadi di sini bisa dilihat routingnya sebenarnya sangat simple, tinggal bermain dengan berbagai modul placer aja. Dan untuk trigger-trigger ini kalian bisa assign shortcut ya, selectnya di klik kanan, dan kalian bisa assign keyboard. Jadi misalnya A ya, S, D ya, ASD. Jadi ini ada 3 shortcut, dan ketika kalian lagi production tinggal di select aja keyboardnya, ditekan tombolnya, dan kalian bisa switching antara input yang sudah disiapkan. Dan kalau kalian klik ini hamburger yang di sebelah kanan, jadi kalau hamburgernya diklik sekali, dia akan memunculkan input-input utama ya. Kalau kalian klik lagi, dia akan memunculkan semua pin yang ada ya, banyak sekali. Dan kalau diklik lagi, dia hanya akan memunculkan pin-pin yang digunakan saja ya. Jadi kalau sudah mulai rame ini ya flow-nya, kalian bisa mulai meminimize semua modul-modul yang ada. Ya, sekali lagi, ini adalah routing untuk setup video switcher untuk input video pada virtual set kalian. Oke, cukup segitu dari gue. Mudah-mudahan cukup jelas ya bagi teman-teman yang masih bingung tentang setting input dan juga untuk switching antara input di Aximetry. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh langsung aja tulis di komen dan gue akan berusaha menjawab secepat mungkin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe di FVME Studio kalau kalian tertarik
dengan seputar virtual production dan juga live streaming, karena kita setiap minggunya pasti mengupload video baru. Jangan lupa juga untuk join komunitas kita di FB ya, linknya ada di bawah, dan sampai ketemu di video berikutnya.